Orang-orang yang bakal maju tuh biasanya gitu biasanya. Nggak bisa, tapi dia ngomong yang penting bisa dulu, nanti baru akhirnya cari cara kan. 100 juta pertama itu lu butuh waktu berapa lama dulu? Itu 9 bulan. 9 bulan. Kalau misalnya aku bisa start duluan dari teman-temanku, kenapa harus barengan sama teman-temanku ke depannya kayak gitu? Nggak apa-apa waktu nongkrong atau waktu main kalian berkurang sama teman-teman kalian gitu ya. At least kalau outputnya atau feedbacknya dari ngorbanin waktu main itu adalah dapetin 100 juta misalnya, ya kenapa nggak ambilnya 100 juta aja? Kenalin, ini Yoga, anak kuliahan usia 21 tahun yang berhasil capai 100 juta pertamanya lewat jalur freelance website tanpa coding. So, kita akan bedah apa aja yang dipikirin Yoga, apa aja yang dilakuin Yoga di dunia freelance website sehingga bisa bantu dia capai 100 juta pertamanya, dan siapa tahu ini juga bisa jadi inspirasi dan juga insight buat lu semua. Selamat datang Yoga, thank you banyak udah datang ke podcast gue ya. Iya. Tapi sebelum gue ngobrol sama lu lebih jauh, gue pengen kenalin diri gue juga karena ini podcast pertama gue. Kenalin, gue Edward, full-time freelancer website yang bisa kerja di mana aja dan kapan aja, dan sekarang gue tinggal di Bali sebagai freelancer website. Dan ya udah, gue kerja bener-bener di mana aja, kapan aja, kayak kemarin di Bogor, di Bandung, ke Bali lagi. Sekarang gue tinggal bawa laptop, ada koneksi internet, itu gue bisa sambil bikin website dan bisa make money dari sana. Nah, dan sekarang ini ada Yoga yang dimana menurut gue dia juga keren banget karena usianya baru masih 21 tahun ya. Lu kelahiran 2004 berarti? Betul. 2004, terus juga sekarang lagi sambil sibuk kuliah, tapi bisa punya waktu buat freelance website, terus juga capai 100 juta pertamanya dari situ gitu. Itu menurut gue menarik. Nah, ini gue bakal bedah semua sama lu ya. Sekarang mungkin gue pengen lu perkenalan diri sebentar. Coba kasih tahu orang-orang ini semua, lu umur berapa dan pekerjaan lu apa? Halo semuanya, jadi kenalin aku Yoga. Aku masih kuliah, aku masih mahasiswa semester 5, tapi aku sambilan jadi freelance website kayak gitu. Oke, dan lu boleh ceritain lebih detail nggak di pekerjaan lu ini sekarang? Lu intinya ngapain aja? Dan lu make money-nya dari mana? Lu ngasilin duitnya dari mana? Skill apa yang lu bangun? Dan intinya keseharian lu ngapain aja sebenarnya? Oke, keseharianku sih pastinya lebih ke kuliah, paginya kuliah dan Lu kuliah pagi berarti? Iya, pagi. Dari jam? Dari jam 8-an sampai jam 12. 12 siang. Adapun kelas tambahan nanti sampai sore. Jadi setelah itu baru aku kelola freelance-nya gitu. Oke, berarti lu kuliah dari jam 7 pagi sampai jam 12 Jam siang. Dari jam 8 pagi ya? Iya. Sampai jam 12 siang. Habis itu setelah jam 12 siang lu lanjut freelance. Iya, betul. Nah, freelance ini lu ngapain aja? Freelance nih basicnya simple, aku ngasih, aku bantuin bisnis-bisnis buat website, ya buatin mereka website kayak gitu. Jadi aku lebih nggak fokus ke website aja sih, jadi aku lebih bantu mereka ke digital marketingnya gitu. Oke. Semisal kalau emang ada bisnis pengen go digital gitu ya, aku bantu mereka dari websitenya dulu. Nah dari sana pas meeting aku bakal jelasin gimana sih flow dari website Datengin ini, traffic. datengin trafficnya gimana, terus aku jelasin juga digital marketing sama mereka kayak gitu. Oke, kalau dari gua gini teman-teman, biar kalian juga mungkin ada yang baru masuk ke dunia ini, mungkin ada yang belum kenal apa itu website. Intinya Yoga ini tugasnya dia ataupun kerjaan dia itu bantuin bisnis-bisnis owner ataupun UMKM, contoh orang yang punya restoran, orang yang punya bisnis travel misalnya, yang butuh website itu Yoga yang bikinin biasanya. Dan lu ngasilin duitnya dari sana ya? Iya, benar. Lu ngasilin duitnya dari sana, dan dari awalnya berarti lu jasa website dulu? Iya benar, jasa website. Dan awalnya itu website mulainya ya? Iya. Awalnya itu dia jual jasa website, tapi makin sekarang lu juga udah jadi website maker ya? Jadi website maker itu sedikit aja, website maker itu platform buat orang belajar bikin website lah tanpa coding ya, kita nggak pakai coding samsek. Nah intinya dia juga akhirnya bisa upsell kliennya ke jasa-jasa lain kayak apa? Google Ads ya? Google Ads, SEO, terus Meta Ads, sama social media management. Social media management. Nah, dan kalau untuk jasa website, kalau nggak salah sekali closing biasanya. Berarti misalnya kalau lu dibayar 10 juta, bikin websitenya jadi buat klien, udah dapat 10 jutanya doang kan? Yes, benar. Enaknya lu tawarin ataupun upsell ke jasa lain, itu lu bisa dapat recurring income per bulannya. Iya, betul. Jadi kayak contoh, lu misalnya jual jasa Google Ads nih, ataupun SEO. Dan setahu gue SEO itu hitungannya kontrak kan? Minimal 6 bulan ya, ataupun 3 bulan kan? Jadi lu dapat income lagi tiap bulan dari situ. Nah, lu tinggal nyari-nyari klien lagi kan? Yes, benar. Tapi sekarang lu udah ada tim? Tim belum ada, saat ini masih sendiri full. Masih sendiri? Iya. Jadi lu nyari klien sendiri, ngehandle klien sendiri, bikin websitenya sendiri. Yes. Google Ads, SEO, Meta Ads itu lu juga bisa? Semuanya sendiri. Oke.
Itu menurut gue keren sih. Oke, nah gue pengen nanya, di saat anak-anak muda, lu juga masih umur 21 kan, teman-teman lu, by the way gue mau nanya dulu deh, teman-teman lu ada yang freelance juga kayak lu nggak? Nggak ada sih setauku. Nggak ada, Ya kan? dan rata-rata pasti fokus kuliah kan? Fokus kuliah, terus mereka nongkrong gitu sih biasanya. Nah, yang dimana lu juga menurut gue beda sama mereka, lu punya waktu yang lu punya, itu lu sisihin buat lu ngasilin duit, itu nanti bakal kita bahas, cuman kita tarik mundur sedikit, kenapa lu akhirnya milih jalur freelance website daripada mungkin lu magang di tempat lain ataupun misalnya pakai bangun bisnis online atau dropship, reseller, affiliate. Kenapa lu mau terjun ke freelance website? Alasannya apa? Oke, pastinya awalnya aku pengen bebas sih, aku nggak pengen keterkaitan sama perusahaan gitu. Aku juga tipe orang yang pengen bebas sendiri. Oke. Dulu sebelum freelance website, aku juga freelance jadi fotografer sama videografer wedding. Oke, berarti lu sebelum freelance website itu videographer sama video editor dulu? Iya betul. Oke, terus? Aku belajar sendiri dari sana, tapi BTW basicku nggak ada dari desain, foto itu nggak ada. Apalagi Otodidak. IT, otodidak semua. Oke, itu nanti bakal gue bahas. Lanjut. Oke, nah dari video aku kan masih nyari jati diri lah di sana tuh. Betul. Aku move lah sampai ketemu temanku butuh jasa website, dia nawarin ke aku. Mereka kan paham kalau aku tuh kenal kayak oh Yoga jago desain nih, Yoga jago foto dan lain sebagainya. Oke. Ditawarin lah aku bisa nggak buat website. Awalnya sebenarnya aku nggak bisa, tapi aku bilang bisa aja gitu. Sama-sama. Nah habis itu dah karena pas ditekan kayak itulah kita jadinya belajar sendiri kayak gitu. Nah aku waktu itu bilang bisa, cari-carilah awalnya kelas-kelas buat website gimana, sampai aku mentok banget, aku pakai Canva waktu itu buat bikin websitenya. Dari Canva masih nggak bagus hasilnya, aku cari e-course lagi, ketemulah landing page hack punyanya aku. Jadi gini, intermezzo dikit ya, gue itu juga punya komunitas, punya platform. Nama pertama itu landing page hack, ngebantu orang bikin landing page. Landing page itu salah satu jenis website lah. Cuman akhirnya sekarang gue bikin ulang komunitasnya, itu namanya Website Maker, yang ngajarin orang-orang bikin 12 banyak jenis website sih, kedepannya bakal banyak banget. Dan itu semuanya dibikin tanpa coding, kayak website toko online, website company profile, kayak gitu-gitu ya. Terus juga kayak sistem-sistem websitenya, desain semuanya itu nggak perlu coding. Samsak lu juga nggak bisa coding kan? Iya. Tapi lu akhirnya bisa bikin website yang proper kan? Oke, lanjut. Nah dari sanalah aku belajar buat landing page. Sebenarnya kebutuhan klienku yang temanku ini ya landing page aja biasa. Nah dari sana selesailah satu project dari situ, kayak gitu sih. Oke, itu awalnya lu dapetin klien pertama lu ya, yang dimana sebenarnya awalnya itu lu nggak punya skill, tapi karena ada demand-nya dari lingkungan sekitar lu, karena lu dicapnya, wah ini si Yoga mungkin bisa desainnya atau gimana, jadi yaudah Yok, lu bisa nggak ngambil project ini, walaupun lu nggak bisa, lu bilang bisa, akhirnya lu cari cara. Itu video itu kebiasaan orang ini ya, orang-orang yang bakal maju tuh kebiasaannya gitu biasanya. Nggak bisa, tapi dia ngomong yang penting bisa dulu, nanti baru akhirnya cari cara kan. Nah, oke, gue udah tahu sekarang alasan lu memilih jalur ini. Setelah lu masuk ke jalur freelance website ini, lu punya nggak masalah yang lu alamin? Maksudnya pas lagi jalanin freelance website ini ya? Kayak problem-problem apa nih yang biasanya lu hadapin? Awal-awal sih masalah pas dapetin klien pertama itu yang dari itu ya relasiku ya. Pastinya tuh aku susah buat nyari klien sendiri yang pure dari aku sendiri tanpa relasi kayak gitu. Oke, jadi lu kesulitan buat nyari klien di luar relasi? Iya betul. Oke. Nah aku ulik-ulik lah caranya itu gimana, karena sebelumnya aku juga pernah ini sebelumnya dari freelance photographer, aku dulu juga sempat dropshipping sebenarnya. Oh iya. Tapi jualan action figure. Oke. Nah, cuman funnelku itu aku share jualanku tuh di marketplace Facebook. Nah, dulu awalnya aku mainin marketplace Facebook di sana. Aku join grup Facebook gitu. Nah, terus keingetlah aku cara itu marketplace Facebook. Nah, coba deh aku jasa website ini, aku buatin pamflet, aku share ke marketplace Facebook. Nah, dari sanalah banyak leads yang masuk. Awalnya dari sana. Leads itu orang yang tertarik sama jasa lu ya? Prospeknya yang message aku kayak gitu. Dari sana klien pertamaku dapat, klien pertamaku itu travel. Di luar relasi berarti ini lu cari sendiri ya? Iya, betul. Oke, berarti yang dimana masalah yang lu alamin itu, kalau di kasus lu, yang gue lihat berarti lu selama ini dapetin klien dari relasi dulu awalnya kan? Iya. Akhirnya itu mungkin jadi suatu berkah buat lu karena ya udah lu dapetin klien tanpa perlu effort kan? Tapi akhirnya bisa jadi suatu masalah karena ketika relasi lu ini hilang semua, lu nggak bisa punya klien akhirnya. Tapi untungnya
lu coba cari cara buat nyari klien dan ketemu waktu itu cara Facebook Marketplace ya. Yes. Itu termasuk kayak komunitas kan ya? Iya, jadi kayak marketplace kita bisa share pamflet atau iklan kita itu ke grup-grup gitu. Oke, jadi mereka yang nanti nge-kontak lu. Iya. Gue sebenarnya tertarik. Kita coba ngebahas tentang duit dikit ya. Oke. Pas bulan pertama lu mulai freelance website dan ini semua tanpa perlu coding sama sekali ya. Itu bulan pertama lu bisa ngasilin berapa? Aku kan mulai Agustus ya. Mungkin Agustus tuh baru 2025. 2002 2024. Itu udah mulai. Udah mulai. Oke. Itu klien pertamaku kan yang cari sendiri ya, travel tadi itu di 1,4 itu sebenarnya aku pakai harga promo banget buat dapetin klien pertama. Yang penting pecah telur dulu ya. Pecah telur dulu itu 1,4. Nah, 1 bulan itu cuma 1,4 satu klien. Bulan kedepannya baru dapat klien lagi. Itu untuk 1 bulan pertama. 1 bulan pertama itu dapat 1 klien doang berarti ya, Iya, progres lu ya. Oke. Nah, terus gimana progresnya sampai lu akhirnya dapetin 100 juta pertama gini? 100 juta pertama itu lu butuh waktu berapa lama dulu? Itu 9 bulan. 9 bulan 100 Dari juta pertama. 2025 nih ya. Iya. Aku lebih Hitungnya dari 2025 awal. Oke, itu lu serius ya mulainya ya? Iya, aku seriusin tuh di Januari 2025 awal. Nah, dari sana Januari sampai saat ini ya 9 sampai 10 bulanan. Oh, berarti kemarin September Oktober ini udah lu capai 100 juta pertama lu ya? Keren, oke. Itu menarik sih. Jadi lu closing itu 100 juta pertama lu berarti dari hasil lu bangun skill bikin website, terus juga lu bisa upsell klien-klien lu itu jasa-jasa lainnya, dan akhirnya kekumpul 100 juta pertama lu. Oke. Terus ini yang menjadi mungkin penonton juga menarik ya, bagian ini. Lu kuliah Yok, tapi lu kenapa bisa bagi waktu untuk lu sambil nge-freelance juga? Sedangkan lingkungan lu itu kuliah juga, tapi sisa waktu yang mereka punya itu mereka nongkrong. Karena menurut gua lingkungan itu kan ngaruh banget ya. Kalau misalnya teman-teman lu nongkrong semua, itu ada kemungkinan besar lu juga bakal ikut nongkrong sama mereka kan. Tapi kenapa lu akhirnya ya memutuskan untuk memisahkan diri, terus lu freelance website sendiri? Aku pastinya punya tujuanku sendiri. Aku pengen nggak mau kayak anak-anak mahasiswa yang lain kayak gitu. Aku pengen nggak mau ketergantungan uang sama orang tua aja gitu. Jadi aku pengen punya jalanku sendiri. Aku di umur sekarang nih, aku pengen freedom dalam artian dari finansial, waktu. Jadi aku bisa kemana-mana aja. Mau beli ini, mau makan, nggak lihat harga itu kan enak banget ya. Apalagi masih muda kayak sekarang kayak itu. Tapi yang gue lihat lu ini berarti ya, lu suka kebebasan ya? Iya betul. Berarti lu nggak bisa ketemu cewek posesif berarti? Nggak sih. Kalau cewek beda. Out of topic. Oke, yaudah. Itu yang menjadi satu hal juga menarik buat gua. Yoga ini awal-awal kayaknya lu nge-DM gua sempet ya. Dia pengen belajar bikin website, dan itu juga salah satu alasan kenapa gue bikin platform gua juga, karena banyak banget. Jadi intinya gini, gue itu juga bikin konten di sosmed itu tujuannya buat nambahin klien, dan lu juga kan? Nah, awalnya tujuannya buat nambahin klien, tapi seiring berjalannya waktu itu banyak yang nge-DM gue, Bert, minta tolong juga dong ajarin gue website, gue pengen juga dong belajar website, makanya itu gue bikin platform Website Maker kan. Nah, Yoga ini salah satu murid gue di Website Maker, dan uniknya itu dia gini, lu selalu ngeset target kan dari freelance website lu ya. Kayak dia bikin series, dia bikin dokumentasi perjalanan dia dari hari pertama sampai ini series pertama lu yang 10 juta bukan? Iya betul. Jadi dia bikin series pertama di Instagram, lu bisa cek aja di Instagramnya, dia, gue nggak bohong, dia dokumentasin lengkap perjalanannya. Series pertama itu dia pengen capai 10 juta pertama ya. Dan dalam berapa hari itu kecapai? 8 hari. Itu 8 hari, itu full dia bikinin 8 konten satu hari satu, kecapai 10 juta. Terus series kedua apa? Series kedua dapetin MacBook yang ini ya? Iya. Nah ini nih MacBooknya ini kebeli. Itu lu butuh berapa lama? 15 hari. Kekumpul? 18 jutaan lah. 18 jutaan, dan itu series keduanya. Sekarang dia bikin series ketiga lagi apa ya? Ngumpulin dana darurat. Jadi, nah itu nanti kita bakal bahas sedikit tentang finansial ya. Jadi dia sekarang lagi bikin target berapa? 60 juta. 60 juta buat punya dana darurat dia. Oke, sekarang pertanyaan gua, lu boleh share nggak ke mereka cara yang paling ampuh versi lu ya, buat lu dapetin klien dari Januari kemarin sampai di September Oktober ini, lu dapetin 100 juta pertama lu, cara apa yang paling worth buat lu? Aku balik lagi ya, dari kan tadi marketplace Facebook nih aku pakai. Nah, itu aku pakai dari Agustus sampai Desember akhir 2024. Nah, aku ngerasa tuh aku lebih kayak nunggu bola, bukan aku yang jemput mereka kayak gitu. Jadi nunggu banget, cuman dari Agustus sampai Desember tuh berarti ya 6 atau 5 bulanan lah ya. Aku cuman dapat 4 klien doang dari sana. 4 klien? 4 klien doang. 4 sampai 5 lah. Nah,
di awal tahun inilah Januari 2025 aku tekatin diriku aku pengen fokus di freelance website ini. Aku cari cara gimana caranya dan akhirnya aku nemu cara itu pakai Meta Ads. Jadi aku ngiklan di Facebook sama Instagram, aku buatin konten, aku tawarin jasa-jasaku sama audiens sana gitu. Oke. Dan dari situ lu dapat berapa leads? Leads itu by the way intermezzo dikit, leads itu orang yang tertarik sama jasa dia yang ngechat ke WhatsApp ya. Berapa? Dari Januari itu. Ya. Ribuan ada? Lebih sih harusnya, mungkin 800 sampai 1000-an ya. Itu aku nggak ngitung sih dari awal Januari. Oke, berarti cara lu yang paling worst itu lewat ini ya, Meta Ads ya berarti ya, Facebook Ads. Jadi kalau lu misalnya pernah ngeliat iklan, lagi scrolling Instagram gitu ya, ada sponsor, ada konten iklan, itu dia pakai cara itu, iklan buat dapetin klien. Oke, dari orang-orang yang datang dari iklan lu, itu lu biasanya dealingnya sama mereka gimana sampai akhirnya lu closing? Lu ada cara lu sendiri juga nggak? Oke, pastinya pas dari iklan itu aku arahin langsung ke WhatsApp. Jadi dari WhatsApp itulah kita ngobrol gimana kebutuhannya dia sampai kita set meeting atau ketemuan gitu. Kan aku iklaninnya di daerahku sendiri ya. Aku di Bali. Jadi aku targetin buat meeting secara langsung ketemuan gitu, ngobrol-ngobrol sama mereka kayak gitu sih. Lu targetin ke Bali? Iya. Emang target lu orang-orang Bali yang butuh website travel berarti ya? Iya, Spesifik karena ya? kan di Bali tuh lebih ke pariwisata. Jadi aku targetin ke travelnya. Terus lu ajakin meeting offline gitu? Betul. Oke, kalau untuk website travel itu bisa lu deal berapa? Kalau sekarang itu start di 2,5, cuman paling sering tuh di 5 jutaan. 5 jutaan. Lu bayangin sekali bikin website 5 jutaan tuh. 10 aja 50 juta ya. Makanya kaya nih anak nih. Nah, oke, belum lagi jasa lain. Iya. Ya enggak? Tapi gue penasaran nih, website travel itu rata-rata lu upsell-nya ke apa? SEO, Google Ads, Meta Ads atau apa? Pastinya pakai SEO karena banyak banget klien travel itu ngaruhnya atau ngeluhnya itu nggak menghasilkan websitenya. Jadi ekspektasi mereka tuh mereka punya website biar tamunya datang ke websitenya. Padahal kan website tuh harus punya trafficnya dulu. Betul. Makanya aku upsell ke SEO, terus ke iklannya juga kayak gitu. Oke. Iya. Karena banyak banget klien, lu juga ngerasain kan, klien itu ngerasa, oh setelah punya website ya, bisnis mereka langsung naik kan. Sedangkan ilmu traffic aja berbeda. Ilmu traffic ya kayak tadi, SEO, Google Ads, Meta Ads, dan lain-lain. Itu lu berarti upsell ke sana ya. Tapi paling sering SEO berarti, kalau untuk website travel ya. Betul. Oke, nah itu bisa jadi masukan tuh buat kalian semua ya. Sekarang Yok, gue pengen nanya. Sekarang kan freelancer itu udah lumayan banyak ya. Oke. Tapi menurut lu, apa yang ngebedain lu dengan freelancer lainnya? Oke. Ada nggak diferensiasi yang ataupun keunikan yang lu punya sendiri dibandingin freelancer lain? Oke, nah sebelumnya aku kan juga riset ya sama freelancer lain, terus agensi lain juga. Rata-rata mereka itu kesamaannya antara nggak ngasih akses website sama nggak kasih video panduan. Oke. Nah, jadi itulah yang aku manfaatin. Jadi aku dari paket websiteku itu aku kasih mereka akses full websitenya dan juga video panduan gimana cara ngelola websitenya, terus gimana cara naikin websitenya biar SEO-nya kayak itu aku juga ajarin sebenarnya. Cuman gitu. kan aku adain paket jasa SEO buat mereka-mereka yang memang males aja belajar kayak gitu. Itu sih diferensiasi dari aku. Oke, jadi berarti lu mainin di added value-nya ya. Betul. Dan itu yang gue suka sebenarnya itu banyak banget freelancer yang awalnya mau belajar, gue nanya, kenapa orang mau pakai jasa lu? Karena murah. Ya lu setuju nggak kalau misalnya lu main di harga murah, pasti selalu ada yang lebih murah daripada lu? Ya, target marketnya jadinya menengah ke bawah gitu. Betul, dan yang closing kecil kan, main quantity jadinya kan. Sebenarnya bebas aja kalau mau juga bisa. Tapi yang dari sini menurut gue, lu bisa ngelihat celah yang dimana, oh rata-rata itu orang kalau pakai jasa website, masalahnya itu kan aksesnya nggak dikasih full, jadi setiap mau revisi bayar terus kan kalau agensinya mau nggak mau ya. Terus juga nggak ada panduan mereka, misalnya mau nambah produk, edit sendiri, misalnya mereka nggak ada panduan tuh. Nah itu lu kasih semua buat mereka ya, makanya orang-orang itu nyaman pakai jasa lu. Bedanya juga orang-orang atau agensi itu kan nyari recurring income tuh dari klien-klien lama yang pengen update websitenya. Nah biasanya itu dari sana. Jadi biasanya mereka tuh punya server sendiri, yang dimana servernya tuh dimasukin websitenya klien lah. Jadi kalau klien butuh apa-apa balik ke mereka lagi. Nah itu yang aku bedain. Jadi aku pengen servernya klienku tuh punya mereka sendiri gitu. Udah bebas nih. Lebih bebas, dibebasin kayak gitu. Oh jadi klien nyaman sih sama lu ya, jadi percaya juga kan? Iya. Oke, sekarang gue pengen nanya tentang, lu kan udah berapa lama sih lu freelance berarti? 2 tahun ada? 1 tahun baru. 1 tahun ya? 1 tahun lu freelance ini ada nggak kesalahan terbesar yang lu lakuin dan mungkin membekas, atau mungkin lu anjing ini kenapa gue lakuin ini ya waktu itu ya, ataupun misalnya oh gara-gara gue gini akhirnya nggak jadi closing nih atau apapun lah, ada nggak? Satu aja.
Pernah sih dari pertanyaan prospek yang masuk tuh bisa ngehack nggak digituin aku. Serius lu? Ya aku kan nggak tahu ya cyber security kayak gimana kan. Jadi aku bilang oh nggak bisa gitu, masih belum masuk ke ranah sana lah gitu. Iya. Nah, terus ditanya lah, terus kalau websitenya nanti kena hack gimana? Heeh. Nah itu dah jadinya kan aku udah harus jawab apa nih? Aku bilang awalnya udah nggak bisa kayak gitu. Iya. Jadinya di sana nggak di-link jadinya Iya, karena iya. salah jawab kayak itu. Oke, jadi itu menurut lu sebenarnya beda ranah juga ya, karena Iya. itu kan biasa ada divisinya sendiri ya untuk bagian cyber security ya. Itu menurut lu, wah ini gua harus jawab apa nih, bingung lu akhirnya. Oke. Nah sekarang kita udah banyak ngebahas tentang freelance. Gue pengen tahu background keluarga lu. Lu ini dari keluarga kaya ya? Enggak. Enggak. Gimana? Lu background keluarga lu gimana? Background keluarga aku tuh sederhana, ya cukup lah ya. Jadi kalau dari kakak-kakakku juga nggak ada yang punya usaha sendiri. Ada sih, cuman paling buat kedai aja. Itu di luar pulau. Nah aku pengen naikin derajat ini keluarga aku. Gimana sih caranya gitu. Dia background keluarga aku sih nggak terlalu Sederhana, cukup aja, ya? cukup. Tapi lu berapa bersaudara berarti? 3. 3 bersaudara, Aku cowok anak semua? terakhir. Enggak, cewek 1, anak kedua. Lu paling muda berarti? Betul. Bontot ya? Bontot. Oke. Nah, jadi kita juga sebenarnya punya background yang sama, walaupun sama itu dalam artian nggak kaya ya, itu kita sama. Nah, sekarang kita udah ngebahas banyak tentang freelance, background keluarga kita udah jelasin. Gue pengen nanya dari segi keuangan lagi, lu ngerasain nggak dari awal lu mulai freelance, itu perjalanannya susah? Oke. Iya kan? Tapi ketika lu akhirnya dapat klien, euforia nggak? Lu kayak seneng banget, ya nggak? Nah, banyak freelancer itu ada yang kejebak di lingkaran setan di mana udah dapat project website nih, udah dapat cuan, wah gua party ataupun misalnya kan Iya. nge-spend kemana, wah nggak apa-apa ini hasil kerja keras gua. Nah kalau lu ada nggak financial planning lu sendiri ataupun duit yang lu hasilin dari freelance ini, lu alokasiin kemana ataupun lu nabung kemana, gimana? Awalnya aku juga kayak gitu, dari awal dapat Oh, lu kena juga? Oke. Awal dapat project ya aku habisin langsung. Jadi sebenarnya kan dari aku dapat 100 juta kan dari ini ya, dari bulan Januari sampai bulan ini gitu ya, dikalkulasiin lah. Nah yang masih ada itu cuma setengah aja, nah setengahnya itu nggak tahu kemana. Nah, karena kesalahanku dulu itu gitu. Kemana tuh kira-kira? Lu tapi catat nggak pengeluaran gitu, lu catat? Catet kalau misalnya pengeluaran masuk kemana gitu. Kebanyakan apa makan? Makan, Mabuk? terus enggak. Oh enggak. Terus sampai sekarang tuh aku lebih fokusin lagi buat ngumpulin dana darurat dulu. Jadi aku punya bank freelanceku sendiri. Jadi kalau misalnya ada project masuk, aku masukin sana. Jadi aku ngegaji diriku sendiri dari bank freelance ini. Nah, sambil masukin juga atau ngumpulin dana darurat yang aku lagi jalanin sekarang kayak gitu. Oke, berarti lu intinya punya satu rekening khusus, duit hasil freelance lu itu lu masukin ke sana semua. Iya. Terus lu digaji dari tiap bulan lu udah ngambil gaji ya? Yes, benar. Boleh tau nggak lu gajinya berapa dari freelance lu sendiri? Sekarang sih baru 5 juta. Itu intinya ya buat kehidupan lu sehari-hari, tapi lu itu tipe yang gini nggak? Yaudah 5 juta ini gue harus mau nggak mau cukup-cukupin. Nggak cukup ya tetap harus dicukupin. Atau lu misalnya, oh tiba-tiba udah habis nih tanggal 23, lu ngambil lagi nggak? Enggak, aku tetap Disiplin lu? tetap press itu 5 juta itu mau nggak Nggak mau ya? Oke. Tapi lu masih dapat uang jajan dari orang tua? Oh enggak. Berarti pure lu ngebiayain hidup lu sendiri ya? Sebenarnya nggak dikasih bulanan, cuman kalau misalnya dikasih ya udah aku ambil aja gitu. Tapi at least nggak dikasih pun lu bisa hidup gitu kan? Betul. Tapi kalau misalnya aku pengen tahu deh, kalau dari Ko Edward sendiri yang benar tuh gimana? Oke, kalau gue ya. Tapi sebelum gue masuk ke gue mau nanya dulu tadi gue lupa. Dari dana darurat lu. Tadi kita belum ngomongin dana darurat ya? Iya, belum. Jadi intinya kita kan tadi sampai bank, lu punya freelance bank lu sendiri, lu ngambil gaji, terus lu sekarang punya dana darurat lu ya. Dana darurat lu itu duitnya lu taruh mana? Oh, aku taruh di RDPU. RDPU. Iya. Masih semuanya RDPU ya. RDPU semuanya. Karena lu kedepannya ada tujuan mau investasi juga. Pastinya ada, cuman aku amanin dulu nih dana daruratnya biar kalau ada kenapa-napa masih ada backupan lah. Nah, kalau udah kekumpul baru mulai investasi deh dari sana. Berapa bulan lu dana darurat? 12? Enggak, aku ngumpul 60 bulan. 60 bulan aja lama banget. 60 juta. Tapi per bulannya itu aku hitung 10 juta. Jadi 6 bulan doang. 6 bulan ya dana darurat lu. Itu buat lu pribadi ya? Iya. Oke. Kedepannya tapi lu ada rencana pengen invest ke apa? Pengen sih, aku pengen mulai juga Saham, invest kripto? Bitcoin sih. Pengen gitu ya? Oke. Kalau gue ya, pertanyaan lu tadi ya. Sama, kalau gue kan
gue punya rekening perusahaan, jadi hasil apapun itu ya masuk ke sana semua. Dan sama, gue juga digaji dari situ. Jadi apa yang lu lakuin itu menurut gue udah bener. Oke. Karena kalau lu misalnya cuman ya udah hasil freelance lu masuk ke rekening buat lu pakai sehari-hari, percayalah bakal habis ke depannya. Karena kan duit yang masuk itu masih banyak nih, pakai gitu kan. Iya. Nah, ketika masuk ke duit perusahaan, terus juga lu gaji diri lu dari sana, ya itu benar, lu bisa disiplin. Contoh misalnya lu 5 juta, mau nggak mau lu harus cukup-cukupin 5 juta ini kan, walaupun lu punya duit lebih sebenarnya. Tapi itu menurut gue disiplin lebih bagus. Terus juga gue udah punya dana darurat juga. Kalau gue itu dana darurat, kalau lu kan tadi lu sendiri ya. Kalau gue itu gue sama nyokap gue. Karena kan nyokap gue sendiri sekarang ya. Oke. Gue bikin punya gue itu 12 bulan, nyokap gue 12 bulan, 75% gue taruh RDPU, 25% emas. By the way ini disclaimer ya, ini bukan financial advice atau apapun, ini benar-benar pure pribadi kita sendiri aja ya. Terus juga baru gue ada beberapa alokasi portofolio investasi gue, kayak ada di saham, ada juga di kripto beberapa, sama ada cadangan cash lah buat nanti misalnya ada drawdown atau gimana gue bisa nembak gitu. Oke. Tapi gue udah di investment udah ada. Kalau lu kan masih ngumpulin dana darurat, menurut gue itu mending kekumpul dulu. Oke. Aku mau nanya juga, Ko Edward nih kuliah nggak? Gue nggak kuliah lagi. Lu kenapa kuliah? Awalnya kan ya masih ini kuliah aku sebelum freelance ya. Aku kan mulai freelance tuh di semester 3. Sekarang semester 5. Aku pengen punya plan B aja sih. At least kalau emang kuliahku ini nggak jalan, aku masih punya freelance. Begitupun sebaliknya, kalau freelance nggak jalan, masih ada kuliah nanti ke depannya. Tapi lu expect nggak lu akhirnya dapat 100 juta pertama lewat freelance website? Dapetin 10 juta aja aku nggak expect. Awalnya pas jalan Serius series, dapetin 10 juta tuh kayak, aduh bisa nggak ya, berapa bulan gak nih ya selesainya itu. Ternyata dapat 8 hari aja gitu. Nah makin sana tuh kayak, oh bisa nih di 20, bisa nih 30, jadi Sampai keterusan 100 ya? Kayak gitu. Next 200? Mungkin ya. Tapi udah deket 100 gemuk? Belum sih. Belum ya? Tapi pelan-pelan ya? Oh kan baru bulan ini lu nyampe 100 juta ya? Nanti kalau 200 kabarin ya? Aku mau nanya juga, ini kan kita di background beda nih. Ko Edward nggak kuliah, aku kuliah. Ya. Nah, menurutnya Ko Edward nih kuliah tuh penting nggak? Ini opini pribadi gue, kuliah itu untuk beberapa jurusan penting. Kayak misalnya hukum ya lu emang harus perlu kuliah kan. Kedokteran itu lu perlu kuliah. Kalau gue itu emang udah terbiasa, gue dari SMA itu emang udah ikut belajar ilmu-ilmu di luar sekolah. Jadi dari SMA itu gue udah ikut kelas, ikut workshop, ikut webinar, kayak belajar digital marketing dari bootcamp, itu gue udah terbiasa. Jadi ketika gue udah terbiasa belajar di kelas luar, setiap gue misalnya ada skill yang pengen gue bangun, itu gue punya mekanisme buat ya udah, gue tinggal cari kelas aja apa yang gue butuhin gitu. Ngerti nggak? Oke. Nah jadi tergantung skill apa yang mau gue bangun. Contoh gue misalnya pengen belajar tentang Meta Ads, ya udah gue tinggal cari kelas Meta Ads dan gue cari orang yang menurut gue kredibel buat ngajarin gue Meta Ads, gue ikut kelasnya. Karena udah banyak e-course juga ya sekarang ya. Dan gue juga makanya kenapa gue bisa nanya ke lu gimana cara bagi lu waktu kuliah sama kerja. Karena gue aja kondisi sekarang itu dari bangun pagi, walaupun gak bangun pagi ya, gue bangunnya siang ya. Bangun siang sampai tidur nanti subuh lagi tuh full kerja. Gimana kerjanya gitu? Gimana kuliahnya? Gue nggak bisa bagi waktu, belum bisa bagi waktu, makanya gue tadi nanya kan. Banyak juga sih kalau misalnya anak-anak kuliahan ya, biasanya kan mereka nongkrong main gitu. Mereka tuh nggak apa ya, nggak rela waktu nongkrong mainnya tuh dikorbanin buat kerja kayak gitu. Itu sih yang paling banyak anak kuliahan. Pertanyaannya kenapa lu mau? Ya itu karena aku pengen freedom, aku pengen nggak mau bergantung sama orang tuaku aja. Aku pengen buka jalanku sendiri gitu. Jadi ya freedom bebas secara waktu, finansial, itu aku pengen. Tapi gini, kan lu masih 21 tahun nih. Kenapa lu memutuskan buat ambil mulai semua ini di umur lu yang masih muda? Kenapa nggak mungkin ya nantilah habis tamat kuliah baru gue mulai lah? Ya kenapa kalau misalnya aku bisa start duluan dari teman-temanku, kenapa harus barengan sama teman-temanku ke depannya kayak gitu. Dan juga kenapa aku mulai freelance sih, bangun value buat dapetin cewek juga. Bangke. Terus udah punya cewek lu sekarang? Udah. 3? Enggak. Oh, enggak. Siapa tahu lu nyari cewek udah kayak nyari klien kan, habis sebulan 1 pakai Meta Ads ya? Pakai Meta Ads lagi. Bangke sih juga. Oke, terakhir sebagai penutupan, lu ada pesan nggak buat Gen Z? Mungkin lu kasih nasihat, tips, ataupun buat Gen Z yang seumuran sama kita, mungkin anak-anak muda yang pengen berkarir ataupun pengen make money dari dunia digital lewat dunia online, lu ada pesan-pesan nggak buat mereka? Pastinya kalau emang kalian masih kuliah juga, pengen mulai karir jadi freelance juga, cari dulu skill yang mau kalian jual itu apa. Banyak banget yang DM aku juga
mau mulai freelance dong, caranya di mana? Ya cari skill dulu, hard skillnya yang mau dijual apa, baru step berikutnya cari kliennya kayak gimana. Jadi jangan relain, maksudnya nggak apa-apa waktu nongkrong atau waktu main kalian berkurang sama teman-teman kalian gitu ya. At least kalau outputnya atau feedbacknya dari ngorbanin waktu main itu adalah dapetin 100 juta misalnya, ya kenapa nggak ambilnya 100 juta aja? Oke, Gitu oke, sih, Dea. itu bagus banget sih. So, gua mau say thank you banget, Yoga, lu udah datang Oke. ke podcast gua. Thank you Dan juga. kalian jangan lupa, ini karena podcast pertama gua, lu bisa like, terus juga bisa komen apa aja yang lu pelajarin dari podcast hari ini, dari case-nya Yoga sebagai freelancer website yang berhasil capai 100 juta pertamanya. Dan ya udah, sampai ketemu minggu depan.